Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadilla dari kelas 01 jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai aliran pendidikan modern. Secara umum, aliran pendidikan modern terdiri dari 6 aliran, yaitu 1. Aliran progresivisme, 2. Aliran esensialisme, 3. Aliran rekonstruksionalisme, 4. Aliran konstruktivisme, 5. Aliran perennialisme, dan yang keenam aliran idealisme. 1. Aliran progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau berpusat pada bahan pembelajaran. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah program yang berbasis pada pengalaman atau kegiatan yang diminati oleh setiap peserta didik. Tujuan pendidikan dalam aliran progresivisme ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan seharusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Pendidikan progresivisme menganut pendidikan yang berpusat ke anak dan peserta didik. Anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak adalah anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak memiliki individualitas sendiri. Anak mempunyai alur pemikiran sendiri, mempunyai keinginan sendiri, mempunyai harapan dan kecemasan sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian, anak harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa. Adapun metode pendidikan progresivisme secara umum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Metode belajar aktif, 2. Metode memonitor kegiatan belajar, dan yang ketiga metode penelitian ilmiah. 2. Aliran esensialisme. Esensialisme modern adalah gerakan pendidikan yang memprotes aliran progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Menurut aliran esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam budaya sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara terangsur-angsur melalui kerja keras dalam kurun waktu yang cukup lama, dan di dalamnya berakar gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan pendidikan atau guru kuat dalam mengawasi kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui inti pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu dan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap, dan nilai yang tepat. Bentuk unsur-unsur yang inti atau esensial dari sebuah pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelektual atau kecerdasan. 3. Aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yaitu pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya pendidikan haruslah menjadi gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksional berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah untuk membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 4. Aliran konstruktivisme.
Gagasan pokok ini diawali oleh Giambattista Pico, seorang epistemologi Italia dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruktivisme. Pico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu. Jika yang mengetahuinya hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Dia menciptakan segala sesuatu itu. Aliran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama James Piaget. Melalui teori perkembangan kognitif, dia berkata bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungan lainnya. Artinya, pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu barang. Menurut James, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk pengertian baru. James juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses dasar, yaitu 1. Asimilasi. Asimilasi yaitu perpaduan data baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi yaitu penyesuaian struktur kognitif terhadap situasi baru. 3. Ekuilibrasi. Ekuilibrasi yaitu penyesuaian kembali yang secara terus-menerus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruktif kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan peraba. Dengan demikian, aliran ini menolak adanya transport pengetahuan yang dilakukan dari seseorang kepada orang lain dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan, sehingga jika pembelajaran ditunjukkan untuk transfer ilmu, perbuatan itu akan sia-sia. Sebaliknya, kondisi ini akan berbeda jika pembelajaran ini ditunjukkan untuk menggali pengalaman. 5. Aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi dengan berpikir maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Penguasaan pengetahuan mengenai prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pemikiran dan kecerdasan. Dengan pengetahuan bahan penerangan yang cukup, orang akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor dan problema yang perlu diselesaikan dan berusaha mengadakan penyelesaian dari masalahnya. Diharapkan peserta didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lainnya telah banyak memberikan sumbangan pada perkembangan zaman dulu. Tokoh perkembangan aliran ini adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada awalnya, peserta didik perlu diberi kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, bahasa, serta meneliti.
Yang keenam yaitu aliran idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengganggukan jiwa. Menurutnya, jiwa adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Para peserta didik yang menikmati pendidikan aliran idealisme secara gencar-gencaran diajarkan memperoleh pendidikan pembelajaran secara khusus, sebab pendekatan dipandang sebagai cara yang sangat penting. Para pendidik tidak boleh berhenti di tengah pengkelasan peserta didik. Seorang guru mesti masuk ke dalam pemikiran terdalam peserta didik, sehingga kalau perlu ia berkumpul antara muncul atau sekedar ledakan kecil yang tidak banyak bermakna. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak atau peserta didik, atau materi pelajaran juga bukan masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme. Maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal. 1. Tujuan untuk individual. 2. Tujuan untuk masyarakat. Dan yang ketiga, tujuan campuran antara keduanya. Agar peserta didik bisa memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, serta hidup bahagia, pada akhirnya diharapkan mampu menahan berbagai tekanan hidup, serta pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia, karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seseorang kepada yang lain. Seseorang tidak hanya sekedar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran tersebut, agar pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual. Itulah yang sempat saya sampaikan mengenai aliran pendidikan modern dengan mata kuliah pengantar pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.